Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, seperti biasa, saya akan membahas mengenai prakarya. Dan adapun pembahasan kita kali ini yaitu mengenai materi prakarya kelas 8 tentang kerajinan bahan lunak. Baik, sebelum ke materi, seperti biasa kita akan lihat dulu peta materinya. Di sini yang akan kita bahas yaitu kerajinan bahan lunak. Dan adapun di video sebelumnya yang part 1, saya telah membahas mengenai prinsip kerajinan bahan lunak. Dan adapun di video kali ini, kita akan membahas yaitu mengenai jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke materinya. Nah, baik, di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Di sini ada beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan dan terbagi menjadi dua jenis. Di antaranya yang pertama yaitu bahan lunak alam dan yang kedua yaitu bahan lunak buatan. Di sini yang pertama bahan lunak alam. Adapun bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya, bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan flour clay. Selanjutnya yang kedua yaitu bahan lunak buatan. Adapun bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Baik, adapun keragaman bahan lunak tentunya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri dari bahan lunak yang perlu dikenal dan dimengerti. Di sini yang pertama yaitu bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Adapun yang termasuk ke dalam bahan lunak alam, di sini yang pertama yaitu tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah yaitu coklat. Ada yang berwarna coklat muda, tua, atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih, stoneware lebih ke hitam atau keabu-abuan, sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerahan. Ciri selanjutnya, tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius, sedangkan earthenware hanya sampai 900 derajat Celcius. Selanjutnya, tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut keramik. Kemudian, campuran tanah liat adalah air. Selanjutnya, pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir atau pembakaran tinggi hingga 1300 derajat Celcius. Dapat pula hanya dibakar biskuit atau 900 derajat Celcius, lalu diberi warna cat langsung. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu kulit. Di sini kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kemudian kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Selanjutnya, kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Dan yang terakhir, kulit tidak tahan air, jika terkena air akan merusak struktur kulit. Selanjutnya yaitu getah nyatu. Untuk karakteristik atau cirinya sendiri, di sini getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih,
Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Selanjutnya, jika dipanaskan akan melunak tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Untuk selanjutnya di sini yaitu ada flour clay. Adapun untuk karakteristik atau cirinya, di sini flour clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Kemudian flour clay juga dicampur dengan air, dan kerajinan dari flour clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Kemudian pewarnaan flour clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Baik, untuk selanjutnya yaitu bahan lunak buatan. Adapun untuk bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. Di sini yang termasuk ke dalam bahan lunak buatan, yang pertama yaitu polimer clay dan plastisin. Adapun karakteristik atau cirinya di sini polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Kemudian, yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Selanjutnya, pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Untuk selanjutnya yaitu fiberglass. Jadi, fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Kemudian fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Adapun pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Selanjutnya yang terakhir, fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening sebening kaca atau air sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair, dan lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Nah, lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Baik, untuk selanjutnya yaitu gips. Wujud bahan gips adalah bubuk, dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Adapun pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Kemudian gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Dan baik, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti flour clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras dan pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan.